Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Minggu, 6 April 2025. Berikut informasinya. Satu unit rumah makan di Kecamatan Sorkam Tapanuli Tengah ludes terbakar. Dugaan sementara asal api bersumber dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kencangnya tiupan angin, ditambah material bangunan rumah makan yang keseluruhannya dari papan kayu tersebut, semakin mempercepat kobaran api hingga merambat ke sejumlah bagian bangunan rumah makan. Warga sekitar lokasi kebakaran berupaya mengeluarkan seluruh perabotan dari dalam. Tidak hanya itu, warga juga berupaya memadamkan kobaran api yang terus membesar dengan menggunakan alat seadanya untuk mencegah menjalarnya kobaran api ke bangunan lain. Warga juga berinisiatif membongkar sejumlah bangunan rumah makan yang terbakar. Satu unit mobil pemadam Pemkab Tapanuli Tengah yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan. Pemilik rumah makan hanya bisa pasrah melihat kondisi rumah makannya yang ludes terbakar. Satu unit rumah warga yang berada di atas laut di Kelurahan Simaremare, Kota Sibolga, ambruk ke dalam laut usai dihantam gelombang tinggi. Beruntung peristiwa ini tidak ada merenggut korban jiwa. Seluruh perabotan yang ada di dalam rumah berjatuhan ke dalam laut, sementara sesaat sebelum kejadian berlangsung pemilik rumah beserta keluarganya langsung keluar menyelamatkan diri. Menurut pengakuan pemilik rumah, ambruknya rumahnya tersebut ke dalam laut terjadi sekitar pukul 11 malam akibat dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang secara terus-menerus. Selain itu dijelaskan pemilik rumah, bagian rumah yang pertama ambruk ke dalam laut yakni jembatan yang berada percis di depan rumah dan kemudian disusul dengan beberapa tiang penyanggah rumah pada bagian belakang dan tengah mulai terlihat patah. Aparat kepolisian Polres Kota Sibolga yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi barang-barang milik korban dari dalam laut. Untuk sementara pemilik rumah beserta keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabat sembari mengumpulkan barang-barang yang sempat jatuh ke dalam laut. Mana di dalam laut? Barang-barang udah kami sewa ke rumah kosong. Di barang-barang sempat masuk ke dalam laut? Iya sempat kayak. Di sempat angin kencang itu yang menghantam? Iya angin sama petir yang terakhir itu yang menghantam. Subdit 3 Jatandras di Treskrimum Polda Sumatera Utara mengungkap perampokan dengan modus menumpang sepeda motor dan langsung merampok motor yang berisikan uang ratusan juta rupiah. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan seorang pelaku kerabat dari korban. Peristiwa perampokan terjadi di Jalan Brigjen Zain Hamid, Kecamatan Medan Johor, dan seorang pelaku ditangkap bernama Ali alias Awi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono mengatakan pelaku ditangkap 6 hari setelah kejadian perampokan. Sumaryono menyebut pelaku ternyata adik kandung dari pemilik uang dari pimpinan PT Widya Tekno Abadi yang bergerak dalam bidang kontraktor. Perampokan bermula ketika salah satu karyawan PT Widya Tekno Abadi hendak menyetor uang ke bank. Uang tersebut dibagi menjadi 2 bagian yakni 230 juta rupiah diletakkan dalam jok sepeda motor dan 280 rupiah ditaruh dalam tas yang dibawa korban. Di perjalanan pelaku memberhentikan korban yang berpura-pura menumpang. Di tengah perjalanan pelaku langsung memaksa korban menyerahkan sepeda motor yang berisikan uang ratusan juta rupiah. Menurut pengakuan pelaku, dirinya nekat merampok sepeda motor tersebut merasa kesal kepada abangnya karena tidak memberikan modal untuk usaha. Uang sebesar 230 juta rupiah hasil merampok digunakan untuk membeli mobil dan sejumlah perhiasan. Saat ini tersangka ditahan dan terancam kurungan penjara selama 9 tahun. PT Widya Tekno Abadi. Adapun kronologis daripada pencurian dengan kekerasan ini adalah pelaku atas nama saudara L atau Awi ini adalah abang kandung daripada pemilik PT
Widya Tekno Abadi. Ini membagi dua uang tersebut, yaitu di dalam tas ransel di pundak sebesar 280 juta dan juga disimpan di jok motor sebesar 230 juta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Asahan menghimbau warga untuk menghindari lokasi wisata yang rawan bencana selama libur Idul Fitri. Hal itu disampaikan saat menanggapi video viral terjadinya air bah di lokasi wisata air terjun Ponot. Inilah video amatir yang direkam salah seorang pengunjung saat terjadinya air bah di lokasi wisata air terjun Ponot, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, pada Kamis lalu. Tampak air dengan debit sangat besar turun dari air terjun dan membuat kepanikan para pengunjung. Beruntungnya seluruh pengunjung berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Asahan, Zulfahri mengatakan, kejadian di lokasi wisata air terjun Ponot tersebut memang sering terjadi saat intensitas hujan tinggi di bagian hulu sungai. Menurut Zulfahri, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang disebabkan air bah tersebut, namun warga sekitar lokasi diimbau tetap waspada, dan warga yang akan berwisata juga diimbau menghindari lokasi yang rawan bencana. Sebagaimana diketahui, air terjun Ponot merupakan salah satu lokasi wisata favorit di Kabupaten Asahan. Air terjun tertinggi di Indonesia tersebut ramai dikunjungi wisatawan terutama saat libur lebaran seperti saat sekarang ini. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian semalam. Namun kami tetap mengimbau kepada masyarakat, pengunjung yang berwisata di wilayah Ponot untuk tetap berhati-hati. Dan kalau memang dapat, sedapat mungkin untuk setidaknya menghindari dulu untuk berwisata ke wilayah yang dianggap rawan-rawan terjadi bencana. Kalau di wilayah sekitaran Kecamatan Aek Songsongan itu wilayahnya jauh dari pemukiman, tapi tidak tertutup kemungkinan dia terus mengarah ke hilir akan berdampak di wilayah Kecamatan Simpang 4 dan terus ke Kabupaten Balai. Inilah tiba-tiba Program Bantuan Irigasi Perpompaan, IRPOM, dari Kementerian Pertanian agar dapat dilanjutkan karena sangat bermanfaat dan berdampak pada petani padi di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Program IRPOM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian. Bantuan IRPOM ini untuk mendukung pengairan petani sehingga tidak kesulitan air saat musim tanam. Selain itu juga membantu petani mengoptimalkan pengelolaan sawah untuk memenuhi kebutuhan air para petani, sehingga dapat menanam di musim kemarau dan menaikkan indeks pertanaman petani padi. Syarat untuk mendapatkan bantuan IRPOM, kelompok tani harus membentuk unit pengelola kegiatan dan keuangan, UPKK. Kelompok tani menggarap lahan sawah untuk mendapatkan bantuan IRPOM dari Kementerian minimal 10 hektar. Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro mengucapkan terima kasih atas bantuan IRPOM dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Dengan dibantu program IRPOM ini, dapat meningkatkan hasil panen minimal 2 kali dalam 1 tahun. Wantoro juga berharap bantuan yang diberikan dapat berlanjut, karena kelompok tani di Desa Dalu 10B ada 10 kelompok tani. Sementara luas areal pertanian di Desa Dalu 10B lebih kurang 383 hektar, sedangkan yang mendapatkan bantuan IRPOM baru 1 kelompok dengan luas areal 27 hektar. Dengan kunjungan Pak Menteri ini ada tindak lanjutnya sehingga para petani yang tadinya hanya bisa menanam 1 kali dalam 1 tahun, dengan adanya program IRPOM ini petani bisa menanam 3 kali atau minimal 2 kali dalam 1 tahun. Sebelumnya kelompok Tani Makmur 2 yang telah mendapatkan bantuan IRPOM ini menggunakan mesin diesel dan sangat mengganggu warga pada saat beroperasi. Namun dengan adanya bantuan IRPOM tersebut warga merasa lega. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Personel Pospam dalam rangka operasi Ketupat Toba di puncak arus balik tahun 2025 melakukan pengaturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Toba. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan lalu lintas di jalan akibat meningkatnya kegiatan masyarakat pasca libur Lebaran. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok personel Pospam selama operasi Ketupat Toba 2025, memasuki pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus balik dari Kabupaten Toba menuju Kota Medan terpantau ramai dan lancar. Kondisi tersebut terpantau di sepanjang Jalinsum, Kabupaten Toba. Situasi lalu lintas terlihat kondusif meski volume kendaraan semakin meningkat. Kasat Lantas Polres Toba AKP Hairul Akbar menyebutkan, hingga saat ini arus balik masih tergolong lancar dan kondusif. Akbar juga mengimbau para pengemudi untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas agar perjalanan tetap aman dan terkendali. Situasi yang terpantau di lapangan diharapkan terus terkendali, mengingat arus kendaraan diperkirakan akan semakin meningkat di akhir pekan. Akbar menambahkan, sejumlah pos pengamanan lainnya terus berkoordinasi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Toba. Petugas sudah ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan, dan Polres Toba juga tetap akan terus memonitor perkembangan arus balik agar dapat segera diambil tindakan jika diperlukan. Ya, untuk saat ini, untuk arus lalu lintas di wilayah Polres Toba, situasi arus lalu lintas sangat kondusif dibandingkan dengan tahun lalu, mengalami penurunan sekitar 20% arus lalu lintas yang melintas di wilayah Polres Toba. Ya, untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan juga gangguan Kamtimas, untuk Polres Toba telah mendirikan beberapa pos PAM, pos pelayanan dan pos terpadu di lokasi-lokasi objek wisata dan tempat-tempat keramaian. Kondisi arus balik penumpang mudik Lebaran di Terminal Tipe A Kota Sibolga hingga saat ini masih terlihat normal, tanpa adanya peningkatan jumlah penumpang. Arus mudik Lebaran belum adanya peningkatan yang signifikan di Terminal Tipe A Kota Sibolga. Terlihat kondisi terminal yang tidak begitu ramai dari aktivitas penumpang yang hendak berpergian ke berbagai kota tujuan melalui Terminal Sibolga. Tidak hanya itu, sejumlah loket pemesanan tiket yang ada di Terminal Sibolga pun masih tampak lengang dari aktivitas calon penumpang yang melakukan pemesanan tiket. Masih normalnya arus balik mudik Lebaran di Terminal Sibolga juga diperlihatkan masih banyaknya bus angkutan mudik Lebaran yang terparkir di lokasi terminal keberangkatan. Pos pelayanan mudik Lebaran 2025 di Terminal Tipe A Kota Sibolga mencatat, dalam sehari hanya ada penambahan jumlah penumpang arus balik yang berangkat menggunakan armada di Terminal Sibolga, hanya sebanyak 3 hingga 5 orang penumpang saja. Pos pelayanan mudik Lebaran Terminal Sibolga memprediksi, puncak arus balik di Terminal Sibolga terjadi pada hari Senin besok, tanggal 7 April 2025. Dan untuk menghadapinya, petugas gabungan terdiri dari Polri, Dishub dan pengelola Terminal Sibolga tetap bersiaga. Dapat kami informasikan bahwasannya untuk arus balik di Lebaran ini masih normal, hingga saat sekarang ini mengalami kenaikan tidak seperti signifikan. Untuk arus balik itu puncak di tanggal 7. Ribuan warga kunjungi dan meramaikan acara hiburan rakyat, meriahkan suasana Lebaran Idul Fitri tahun 2025 dengan menampilkan hiburan tradisional dan geber lagu dangdut di Dusun Tanjung Selamat, Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Beginilah suasana antusias warga saat menyaksikan pagelaran hiburan rakyat yang menyajikan sejumlah kesenian tradisional untuk menghibur warga di saat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan selama 5 hari, dimulai pada tanggal 3 hingga 5 April lalu. Adapun hiburan rakyat tersebut dimulai dari pagelaran kesenian berupa kesenian jareng kepang, geber lagu dangdut, gondang, serta kesenian reog Ponorogo, dan sejumlah kesenian lainnya. Selain menampilkan kesenian tradisional yang bertujuan untuk melestarikan kesenian budaya, agar dapat dicintai oleh generasi muda. Acara tersebut disajikan oleh para pemuda Dusun Tanjung Selamat,
sekaligus untuk memeriahkan Hari Lebaran Idul Fitri. Kepala Dusun Tanjung Selamat Nurman Wiji menjelaskan, pelaksanaan pagelaran hiburan rakyat ini bersumber dari swadaya masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat dengan cara memperbaiki infrastruktur desa. Warga berharap agar pemerintah dapat memperhatikan kondisi pembangunan yang ada di desa mereka. Ribuan warga yang hadir didominasi oleh kaum perempuan dan anak-anak terlihat merasa senang dalam menghadiri acara pagelaran kesenian tersebut dan menikmati sarana yang disediakan oleh panitia setempat. Melibatkan dari 4 dusun, yaitu dari Dusun Tanjung Selamat, Dusun Tanjung Selamat Selatan, dari Tanjung dan sebagian nanti hasilnya akan dimasukkan jembatan, karena memang selama ini jembatan ini sudah mendapat dari dana pemerintah. Jadi kami swadaya masyarakat untuk membangun jembatan ini. Sudah pernah diusulkan untuk pembangunan jembatan ke desa Pak Kadut? Kalau di desa sempat dapat, tapi dalam akhir-akhir tahun ini belum pernah dapat. Alama merupakan penganan yang banyak diburu saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Penganan sejenis dodol ini menjadi oleh-oleh dan disantap bersama keluarga saat bersilaturahmi. Alama, penganan sejenis dodol yang ramai diburu warga mulai menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Penganan yang menjadi primadona khas Mandailing Natal ini, permintaannya meningkat saat mudik Idul Fitri seiring dengan tingginya minat pembeli sebagai oleh-oleh. Rasa manis dan gurihnya penganan ini menjadi pilihan untuk disantap ketika berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri tiba. Di dapur sederhana inilah proses pembuatan penganan Alama. Proses pembuatannya tidak rumit, hanya butuh waktu 6 hingga 7 jam saja agar perpaduan beras ketan, gula merah yang telah dicairkan menyatu dan menjadi penganan yang nikmat ketika disantap. Untuk menjaga aromanya, diberikan campuran kayu manis pada saat proses pembuatannya. Seorang pengrajin dodol Alama, Rozi, ia menghabiskan 45 kg bahan baku perharinya, seiring dengan permintaan yang meningkat. Saat mudik Lebaran ini, permintaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, yang hanya menghabiskan sekitar 5 kg bahan baku saja. Permintaannya kita 2 minggu lagi menjelang Lebaran udah mulai permintaan. Tiap tahun merosot. Merosot Bang. Ya mungkin karena pengaruh ekonomi bisa jadi. Okay. Karena harga juga kan otomatis nggak mungkin nggak kita naikkan kan. Kayaknya konsumen belum siap dengan harga yang sekarang. Oke Bang. Penganan manis nan gurih ini dibanderol dengan harga Rp12.000 untuk satu baul-baul atau pembungkus khas yang terbuat dari pandan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin, 7 April 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia Fitri Damanik, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 7 April 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Labuhan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di daerah Pak Barat, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Humbang Sundutan dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Gunung Sitoli, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pak Barat, Sedang Dagai, Tapanuli Tengah, Toba, dan sekitarnya.
Suhu udara berkisar antara 14 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 73 sampai 99%. Angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 4 sampai 9 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 5 April 2025. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, serta angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.